Dalam headline news, pemirsa, Gedung Rektorat Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Jawa Tengah ditutup sementara setelah salah satu petinggi universitas terkonfirmasi positif COVID-19. Rektor UNS Surakarta, Jamal Wiwoho, salah satu pimpinan UNS terkonfirmasi COVID-19 setelah melakukan tes swab. Setelah itu, Rektor UNS langsung memerintahkan agar seluruh aktivitas kampus dibekukan. Selain rektorat, UNS menutup sementara fasilitas-fasilitas umum di kawasan UNS termasuk fasilitas rekreasi, arena olahraga, dan tempat ibadah. Para pegawai UNS saat ini bekerja dari rumah dan selama ditutup akan dilakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan UNS Surakarta. Sementara itu, meskipun ditutup sementara, sejumlah calon mahasiswa masih mengikuti UTBK gelombang kedua. Sebelum memasuki kampus, para calon mahasiswa menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan wajib menggunakan masker. Dilakukan penyemprotan dengan disinfektan dan kami mengambil kebijakan 3 hari, Senin, Selasa, Rabu atau bahkan mungkin sampai Kamis itu kantor pusat kami lockdown, hanya orang-orang tertentu saja dan yang melayani kegiatan yang sangat vital untuk bisa ke kantor. Dan untuk mengonfirmasi, kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan Rektor UNS Profesor Jamal Wiwoho. Selamat siang, Profesor Jamal. Selamat siang, Mas Marvin. Iya, Prof. Kami konfirmasi ada 1 orang petinggi UNS yang positif dari hasil swab atau ada jumlah lain? Ya, kalau data kami memang ada petinggi UNS yang terkonfirmasi positif sebagai penderita COVID-19 yang sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Universitas 11 Maret di lantai 7. Dan ini berdasarkan tes swab yang dilakukan, termasuk di dalamnya adalah saya sendiri ikut tes pada tanggal 17 Juli yang lalu. Dan hasilnya baru kita terima tanggal 19 Juli sore. Dan kami langsung berkoordinasi karena ada salah satu pimpinan yang menyatakan positif. Maka kami melakukan koordinasi, utamanya segera kami membuat edaran untuk menutup kantor pusat, auditorium, dan tempat-tempat yang dikunjungi oleh publik, misalnya saja tempat untuk olahraga, kemudian tempat ibadah, dan tempat-tempat misalnya danau UNS yang sering dikunjungi oleh banyak orang. Baik. Itu Mas Marvin. Iya, Prof. Selain dari bagian rektorat, bagian fakultas lain mungkin ada laporan atau semuanya terkonfirmasi hanya 1 orang saja? Kalau dari laporan kami itu ada di kantor pusat, tetapi kalau yang di fakultas lain itu memang itu di rumah sakit ada beberapa yang sampai sekarang juga masih ditangani dan masih dirawat di rumah sakit UNS. Mereka itu ada dokter dan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit UNS dan kebetulan juga bekerja sama rumah sakit UNS ini kan dengan rumah sakit Muwardi yang ada di Solo. Itu Mas Arif. Ya, Prof, dari hasil tracing sementara yang bersangkutan ini, apakah ada riwayat melakukan perjalanan dari luar atau hanya di sekitar lingkungan kampus saja? Begitu kami mendapatkan konfirmasi positif, kemudian kami mencoba untuk melakukan tracer kepada istrinya, anaknya, dan termasuk driver dan sekretaris dari yang bersangkutan. Itu dilakukan pada tanggal 20 Juli pagi, itu sudah kami minta untuk tes swab di Rumah Sakit UNS dan hasilnya tanggal 21 sore sudah dapat dan nampaknya
negatif semua, kecuali memang salah satu anaknya yang berstatus sebagai dokter di Ponorogo, ini hasil swabnya belum keluar. Jadi tracing kami lakukan di orang-orang terdekat dan termasuk di dalamnya sehari 2 hari yang diajak rapat di ruang beliau ini sudah kami swab semua dan hasilnya negatif, dan sampai hari ini saya belum mendapatkan informasi salah satu putri yang dokter itu hasilnya seperti apa. Baik, Itu Mas Marvin. Ya, berarti kami konfirmasi tidak ada riwayat dari yang bersangkutan ini ke luar kota berarti ya Prof ya? Iya. Tapi ada kemungkinan kan anaknya yang dari luar kota pulang ke Solo kan. Baik, lalu kemudian bagaimana Prof? Bagaimana Prof ini mempengaruhi proses UTBK calon mahasiswa di sana? Oh, kalau proses UTBK yang sekarang ini gelombang 2 ini kan diikuti sebanyak 11.650 orang. Jadi setiap hari 2 sesi pagi dan sore, dan tentu kita tidak bisa kemudian menutup itu karena sudah terjadwal, dan saya mengambil kebijakan untuk mendisiplinkan protokol saja. Jadi semua yang masuk harus diukur suhunya dengan termogan, sebelum masuk ruangan harus cuci tangan, semua peserta harus dikasih sarung tangan, kemudian tidak ada lagi yang menunggu yang di area itu. Jadi kalau misalnya saja diantar ya cukup di drop off saja, kemudian yang menunggu harus dari atau keluar dari area di tempat dia itu ujian. Dan ujian sampai hari ini, hari yang kelima itu berjalan lancar, dan insya Allah nanti sampai tanggal 29 Juli yang akan datang. Demikian. Baik. Mas Martin. Iya Prof, kemudian bagaimana proses disinfeksi di lingkungan kampus? Oh ya, sebetulnya kami sudah melakukan disinfeksi itu sebelum, awalnya kan sebetulnya kami punya kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Nah, kebetulan saya ikut di pertemuan itu dan rekan saya beberapa. Dan ternyata dari situ sehari setelah itu diketahui 8 dari pegawai Kementerian itu positif COVID, dan kami segera untuk melakukan tes swab itu. Dan setelah itu atau sebelum itu memang kami sudah melakukan disinfektan yang bekerja sama atau penyemprotan itu bekerja sama dengan Polresta Surakarta dan Pemda Kota Surakarta di semua jalan yang berada di Universitas 11 Maret, khususnya yang di kampus Kentingan, karena kita mempunyai kampus beberapa tempat, dan yang main kampusnya ada di Jalan Insinyur Sutami 36A atau Kentingan itu kita lakukan disinfektan oleh Polresta Surakarta. Dan setelah ada yang positif, kemudian kita disinfektan atau penyemprotan lagi di auditorium, kemudian di kantor pusat, termasuk kami mengambil kebijakan untuk menutup sementara kantor pusat. Termasuk saya juga tidak di kantor ini, kalau bekerja ya sudah di rumah atau di rumah dinas saja, tidak kita pakai, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke situ karena urgensi pekerjaannya. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Jamal Wibowo waktunya bersama kami di Headline News. Selamat siang, Prof. Beserta sejumlah fasilitas kampus Universitas 11 Maret di Solo, Jawa Tengah ini ditutup sementara, saudara. Langkah ini diambil sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus, menyusul adanya salah satu pimpinan kampus yang dinyatakan positif COVID-19. Aktivitas di kampus Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Jawa Tengah masih terlihat normal. Namun sejumlah fasilitas seperti gedung rektorat, masjid,
hingga sarana olahraga ditutup untuk sementara. Hal ini dilakukan setelah salah satu pimpinan kampus terkonfirmasi positif COVID-19. Diduga, ia tertular saat menghadiri acara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beberapa waktu lalu di Solo, Jawa Tengah. Setelah acara usai, baru diketahui ada 8 orang dari anggota rombongan Kemenparekraf yang positif COVID-19. Dari tes swab itu baru diketahui pada hari Minggu, di mana ada salah satu pimpinan Universitas 11 Maret yang terindikasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab. Kami kemudian juga men-tracer untuk tes itu kami lanjutkan dengan seluruh keluarganya. Dari situlah pihak kampus langsung melakukan swab test serta tracing ke sejumlah pimpinan kampus yang menghadiri acara. Dari hasil tes, menyatakan salah satu dari pimpinan kampus UNS dinyatakan positif COVID-19. Hingga saat ini pihak kampus terus melakukan pelacakan. Pelacakan pun dilakukan hingga menyasar keluarga pimpinan UNS yang positif COVID-19. Pihak kampus mengambil kebijakan dengan menutup kampus selama 3 hari. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Anda kembali di kabar khusus pemirsa. Kampus Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah ditutup selama 4 hari. Penutupan kampus dilakukan setelah seorang pimpinan kampus positif COVID-19. Kampus Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah lengang setelah manajemen UNS memutuskan menutupnya. Penutupan 4 hari menyusul seorang pimpinan kampus yang positif corona usai menggelar acara bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pihak kampus tak hanya men-tracing keluarga pasien dan staf, tapi juga menutup gedung yang digunakan untuk pertemuan. Termasuk di dalamnya mengantisipasi karena salah satu staf pimpinan kami ada yang positif, maka kami menutup kantor pusat di Gedung Prakoso dan auditorium serta gedung-gedung yang pada saat itu digunakan untuk meeting. Lockdown terbatas ini berlaku untuk semuanya kecuali mahasiswa yang mengikuti UTBK gelombang kedua yang saat ini masih berlangsung. Sebelumnya, pejabat UNS Solo menghadiri sebuah acara dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di salah satu hotel di Solo, di mana salah satu pejabat di kementerian itu terkonfirmasi COVID-19. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Universitas 11 Maret UNS Solo, Jawa Tengah ditutup sementara setelah salah satu petingginya positif COVID-19. Penutupan dilaksanakan sejak Senin hingga 3 hari ke depan. Suasana kampus Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah terlihat normal. Meski sejak Senin kemarin, pimpinan UNS telah menutup sementara kampus tersebut karena salah seorang pimpinannya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Sejumlah calon mahasiswa tetap mengikuti UTBK gelombang kedua yang saat ini masih berlangsung di kampus UNS. Namun petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan mewajibkan penggunaan masker yang masuk ke dalam kampus UNS. Selain kantor rektorat, sejumlah fasilitas umum di kawasan kampus termasuk sarana olahraga dan tempat ibadah juga ditutup.
ada salah satu pimpinan Universitas 11 Maret yang terindikasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab. Kami menindaklanjuti dengan mengeluarkan edaran akan pembatasan penggunaan fasilitas umum di lingkungan Universitas 11 Maret, khususnya di kampus Kendingan, antara lain tidak menggunakan lagi sarana dan prasarana olahraga, tempat-tempat ibadah, kemudian tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh teman-teman dan para mahasiswa di Universitas 11 Maret, termasuk di dalamnya untuk kegiatan hari Jumat kami tiadakan dulu sholat Jumat untuk sementara waktu. Seorang pimpinan Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS Solo dinyatakan positif COVID-19. Hal ini membuat pihak kampus menutup segala aktivitas di kampus setempat sejak hari Senin 19 Juli 2020. Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS Solo mengkonfirmasi salah seorang pimpinan universitas positif terjangkit COVID-19. Hal itu disampaikan oleh Rektor UNS Profesor Jamal Wiwoho dalam jumpa pers secara daring pada Selasa pagi. Dari hasil swab, karena kami minta seluruh pimpinan itu ikut, pada hari Minggu malam itu kami memperoleh informasi bahwa ada salah satu pimpinan yang hasil swabnya itu positif. Saat ini pasien tersebut sedang menjalani isolasi di rumah sakit UNS. Diduga ia terpapar COVID-19 setelah pada hari Selasa lalu mengadakan pertemuan dengan pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebelumnya, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Solo melaporkan telah ada 8 pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif positif terinfeksi COVID-19 saat melakukan kunjungan kerja di Kota Solo. Profesor Jamal Wiwoho mengatakan, saat ini tim medis Rumah Sakit UNS tengah melakukan tracing dan tes swab terhadap keluarga dan pegawai pasien. Beberapa gedung kantor pusat UNS, tempat pertemuan dengan pegawai Kemenparekraf, saat ini ditutup untuk segala aktivitas dan dilakukan penyemprotan disinfektan. Mengambil kebijakan 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, atau bahkan mungkin sampai Kamis, itu kantor pusat kami lockdown, hanya orang-orang tertentu saja dan yang melayani kegiatan yang sangat vital untuk bisa ke kantor pusat. Di dalamnya kami kemudian mengantisipasi agar menutup fasilitas umum yang ada di UNS. Misalnya saja kami menutup arena olahraga, tempat ibadah di seluruh agama, di semua agama, termasuk tempat untuk berrekreasi di area UNS sambil menunggu kondisi lebih baik. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan. Beginilah suasana kampus Universitas 11 Maret Solo. Meski kampus ini dilakukan lockdown lantaran salah satu pimpinan UNS terpapar corona, namun sejumlah mahasiswa masih tampak masuk ke area kampus untuk mengikuti ujian tulis berbasis komputer UTBK pelaksanaan SBMPTN gelombang kedua. Di tempat penjagaan, calon mahasiswa ini diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas keamanan dan wajib mengenakan masker dan hanya peserta UTBK yang diperbolehkan masuk. Rektor UNS Solo Jamal Wiwoho membenarkan informasi mengenai salah satu pimpinan kampus UNS yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melakukan uji swab pada hari Minggu 19 Juli kemarin. Dalam jumpa pers,
Rektor UNS tersebut juga menambahkan terkait temuan ini, pihaknya langsung memerintahkan agar aktivitas kampus dibekukan sementara mulai Senin kemarin. Selain rektorat, UNS juga menutup sementara fasilitas-fasilitas umum di kawasan kampus, termasuk fasilitas rekreasi, arena olahraga, dan tempat ibadah, di mana para pegawai diminta bekerja dari rumah. Selain itu, pihaknya memerintahkan petugas untuk melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan kampus. Jadi setelah kami mendapatkan informasi dari Rumah Sakit UNS, kami kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan edaran akan pembatasan penggunaan fasilitas umum di lingkungan Universitas 11 Maret, khususnya di kampus Kendingan, antara lain tidak menggunakan lagi sarana dan prasarana olahraga, tempat-tempat ibadah, kemudian tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh teman-teman dan para mahasiswa di Universitas 11 Maret. Termasuk di dalamnya untuk kegiatan hari Jumat kami tiadakan dulu sholat Jumat untuk sementara waktu. Sebelumnya diketahui Rektor UNS Jamal Wiwoho bersama beberapa pejabat UNS Solo menghadiri sebuah acara dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf di salah satu hotel di kota Solo, di mana diketahui ada 8 orang dari rombongan tamu terkonfirmasi positif COVID-19 dan informasi tersebut diperoleh setelah mereka berada di kota Solo. Heru Kristianto, Jogja TV.